saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita memasuki bulan keluarga, bulan Juli. Saya ingin mengajak kita semua untuk sepanjang bulan ini tolong renungkan betul-betul firman Tuhan yang saya sampaikan setiap minggu, khusus setiap minggu, ya, supaya kita mengerti betul apa rencana Allah untuk rumah tangga kita pada sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengajar kami tentang rumah tangga, tentang mendidik anak, tentang bagaimana kami harus bersikap ketika kami sudah menjadi orang tua terhadap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita memulai bulan keluarga dari ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kita baca ayat 18 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Amin. Saudara pemirsa, nomor satu ialah yang mengatakan bahwa manusia itu perlu teman hidup adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, bagi orang muda yang sekarang mau menentukan pilihan, mari saudara sekalian, anak-anak, cucu-cucuku sekalian, mari kita mulai serius berdoa, tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya rencana ini. Dan rencana untuk rumah tangga, saudara sekalian, sudah mengerti? Rencananya ialah kata ucapan dalam pernikahan, janji nikah, saudara sekalian,
kita dikatakan bahwa kita apa? Kita menikah untuk seumur hidup sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, ini bukan hal main-main. Lembaga yang pertama diciptakan oleh Allah ialah lembaga keluarga, lembaga rumah tangga. Oleh sebab itu kita harus serius berdoa dan berpuasa. Anak cucuku sekalian, ingat ini baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Serius berdoa, berpuasa, minta meterai dari janji Allah dari firman-Nya bahwa kita memang Tuhan kehendaki untuk menikah, dan inilah teman hidup kita seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu yang nomor satu. Kalau Tuhan yang memerintahkan, yang berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa katanya tadi? Aku akan menjadikan, aku akan menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan, equal. Artinya itu sejajar, sepadan dengan manusia, dengan Adam. Oleh karena itu saya minta hari ini untuk kita ketika mau menemukan jodoh bagi cowok, bagi laki-laki, tolong ingat ini baik-baik. Bukan soal cantiknya, bukan soal kayanya pasangan kita, bukan. Tetapi apakah itu equal, ya? Kita sering mengucapkannya, kami yang pendeta sering mengatakan itu apa? Seimbang, selaras, dan serasi. 3 se. Seimbang, selaras, ya, selaras dan serasi. Selaras itu biasanya digunakan untuk warna, ya. Warnanya selaras atau tidak? Baju saya dengan dasi saya ini selaras atau tidak? Ya, itu yang dimaksudkan dengan selaras. Jadi saudara sekalian, bila engkau mau menemukan teman hidup bagi putri, bagi wanita misalnya, anak gadis, itu tolong ingat itu juga sama. Jangan hanya karena tergiur dengan seperti suka disampaikan di TikTok atau apa namanya itu media sosial, kemudian ketika melihat dia pakai mobil yang mewah, maka kemudian dia tertarik karena mobilnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita haruslah kemudian melihat dari segi tadi seimbang, selaras, dan serasi. Yang sepadan katanya di sini dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi saudara sekalian? Yang ketiga itu nampak dari ayatnya yang ke-24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa laki-laki meninggalkan orang tuanya? Tidak lain penyebabnya adalah karena manusia itu harus bertanggung jawab. Laki-laki, dengar baik-baik bapak-bapak rumah tangga, ya, laki-laki semuanya, kita harus bertanggung jawab. Hal kecil saja misalnya. Saya mau tanya bapak-bapak yang seumur saya 70 tahun, masihkah cuci piring di rumah? Saudara mungkin orang kaya, ya. Saudara orang kaya, orang yang mampu, mungkin mempekerjakan mungkin 4-5 orang pembantu. Oh, bukan itu yang saya maksudkan. Sikap kita sebagai bapak rumah tangga harus rendah hati. Masa piring sendiri untuk kita makan kita tidak mau cuci? Ya, saya sampai sekarang masih cuci piring sendiri. Ya, walaupun di rumah ada cucu, walaupun di rumah ada ibu, tetapi saya masih senang cuci piring sendiri. Masa piring sendiri saya tidak mau cuci? Jadi itu yang harus kita perhatikan betul-betul sebagai bapak rumah tangga. Dan kemudian apa katanya? Mereka keduanya telanjang. Telanjang itu bukan hanya soal fisik, tapi ada keterbukaan.
kita melihat bagaimana rumah tangga hancur karena misalnya ada bapak rumah tangga yang waktu pergi tidak pernah mau beritahu. Permisi, saya mau pergi ke teman-teman. Ditanya, itu teman di situ teman perempuan atau teman laki-laki? Bagi yang masih muda, kalau saya sih sudah tidak lagi kan. Teman laki-laki atau perempuan? Yang untuk apa kamu tahu? Ini sudah menyakiti hati pasangan kita. Tidak ada keterbukaan. Ngapain sih? Tidak mau bilang sebentar? Saya pergi. Ya, ada laki-laki, ada perempuannya. Ya, itu teman-teman saya. Jadi perhatikan firman Tuhan dengan baik, saudara sekalian, supaya rumah tangga saudara tetap utuh, tetap terjamin, dan diberkati oleh Tuhan sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman Tuhan ini. Beri kami anugerah untuk mengalaminya, dan beri kami kekuatan baru untuk menata, menyelenggarakan, meningkatkan kehidupan rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.